Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Pada pertemuan pagi hari ini, kita akan membahas tentang keberagaman sosial di Indonesia. Ada beragam budaya di Indonesia. Keberagaman terjadi karena masyarakat menyesuaikan lingkungan sekitarnya. Ada sebuah daerah yang memiliki budaya yang sangat unik, yaitu Rumah Betang. Ibu memiliki cerita yang berjudul Rumah Betang Uluk Paling. Mari kita bersama-sama membacanya ya. Rumah Betang atau Rumah Panjang Uluk Paling terletak di Kapuas, Hulu, Kalimantan Barat. Rumah Betang ini berukuran panjang 268 meter dan tinggi 5-6 meter dan memiliki 53 bilik rumah. Menurut data pada tahun 2007, Rumah Betang Uluk Paling dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri dari 130 kepala keluarga. Tidak diketahui persis pada tahun berapa Rumah Betang ini pertama kali dibangun. Namun, diperkirakan rumah ini pertama kali didirikan oleh komunitas Tamam Balon Apalin pada tahun 1800-an. Kemudian, Rumah Betang ini pernah diperbaiki pada 1940-an karena kebakaran. Rumah Betang ini juga telah 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur sungai Uluk dan sungai Nyabau akibat erosi. Dalam tradisi Dayak, Rumah Betang dan hutan adalah pusat sekaligus bagian terpenting semesta kehidupan. Seperti kita mengucapkan kata kampung, pulang, rumah betanglah yang diingat oleh masyarakat Dayak. Bagi mereka, Rumah Betang juga merupakan pemersatu. Di sanalah mereka berkerabat dan bertradisi. Di Rumah Betanglah tradisi Dayak terpelihara. Rumah Betang adalah kekayaan budaya Indonesia. Namun, pada Sabtu 13 September 2014 malam, Rumah Betang Uluk Paling terbakar. Tidak ada yang tersisa dari Rumah Betang yang terpanjang dan tertua di Seantero, Kalimantan itu. Masyarakat bersedih karena kehilangan tempat tinggal. Lebih dari itu, masyarakat Kalimantan bersedih karena Rumah Betang Uluk Paling merupakan cagar budaya yang sangat penting. Nah, sekarang coba kalian buka buku siswa. Kalian kerjakan soal yang ada di buku siswa tentang Rumah Betang Uluk Paling. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Baik, sekarang kita akan membahas bersama-sama soal yang Ibu berikan tadi ya. Yang pertama yaitu di mana letak Rumah Betang Ulun Paling? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang mau menjawab? Iya, Rumah Betang Ulun Paling terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Yang kedua, rumah adat suku bangsa manakah ini? Rumah Betang merupakan rumah adat suku Dayak. Yang ketiga, berapa ukuran Rumah Betang Uluk Paling? Ukuran Rumah Betang Uluk Paling berdasarkan teks berukuran panjang 268 meter dan tinggi 5-6 meter. Yang keempat, berapa penghuni Rumah Betang Uluk Paling? Menurut data pada tahun 2007, dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri sekitar 130 kepala keluarga. Yang kelima, apa arti penting Rumah Betang Uluk Paling bagi masyarakat Dayak? Merupakan bagian terpenting dari kehidupan dan tempat mereka pulang. Dan yang terakhir, apa yang kemudian terjadi pada Rumah Betang Uluk Paling? Rumah Betang Uluk Paling tertimpa musibah kebakaran pada tanggal 13 September 2014
dan tidak ada yang tersisa akibat kebakaran itu. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang keberagaman budaya di Indonesia. Kekayaan budaya Indonesia karena suku bangsa yang ada. Beberapa di antaranya berbentuk bahasa daerah, rumah tradisional, pakaian adat, dan lain sebagainya. Semua budaya tersebut menjadi ciri khas tiap-tiap daerah. Yang pertama, bahasa daerah. Bahasa daerah, setiap suku bangsa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat. Contohnya, bahasa Indonesia. Saya. Bahasa Jawa. Kulo. Bahasa Sunda. Abdi. Bahasa Papua. Sa. Bahasa Batak. Ahu. Ini bahasa daerah untuk menyebutkan kita sendiri. Dan yang kedua, rumah adat. Hampir setiap suku bangsa mempunyai bentuk rumah sebagai tempat tinggal yang berbeda-beda bangunan rumah. Setiap suku bangsa disesuaikan dengan kondisi alamnya. Contoh rumah adat di Jawa Barat. Nama rumah adatnya yaitu Rumah Kasepuhan. Jawa Timur, nama rumah adatnya adalah Rumah Joglo. Di Bali, nama rumah adatnya yaitu Gapura Candi Hentar. Yang ketiga, pakaian adat. Contoh nama pakaian adat dan daerahnya. Jawa Barat memiliki pakaian adat kebaya. Sedangkan di Banten baju panci. Dan yang terakhir, kesenian daerah. Kesenian daerah. Contohnya DKI Jakarta. Tari topeng. Dan di Banten contohnya tari merak. Itulah contoh keberagaman budaya yang ada di masyarakat Indonesia. Semua itu merupakan kekayaan negara Indonesia yang sangat dikagumi negara lain. Indonesia memang memiliki masyarakat majemuk. Namun demikian,
masyarakat Indonesia tetap hidup rukun, saling menghormati, dan bertoleransi antar warga masyarakat. Sekarang coba kalian berdiskusi dengan teman sebangkunya untuk membuat naskah drama pendek tentang sikap bertoleransi. Jika sudah, nanti kumpulkan di depan dan perwakilan kelompok mempresentasikannya. Bahasan selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang jenis usaha dengan mengelola sumber daya alam. Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, melakukan berbagai usaha, berbagai kegiatan, dan jenis usaha yang dilakukan menghasilkan barang dan jasa. Salah satu jenis usaha di masyarakat yaitu mengolah sumber daya alam dari lingkungan. Kita mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengolah sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Jenis usaha bidang produksi yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam atau hewan dan tumbuhan disebut usaha agraris. Jenis usaha yang termasuk bidang agraris adalah pertanian dalam arti luas. Umumnya, usaha persawahan dan perkebunan dilakukan di daerah pedesaan karena tanahnya masih luas. Ada pula jenis usaha yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam. Jenis usaha ini disebut bidang usaha ekstraktif. Nah, selanjutnya Ibu akan memberi tugas rumah secara individu. Amatilah aktivitas penduduk sekitarmu yang memanfaatkan sumber daya alam. Setelah selesai, kalian bisa mengumpulkan di grup WhatsApp Ibu. Kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini adalah Indonesia memiliki keberagaman budaya bangsa. Kekayaan budaya Indonesia karena berbagai suku bangsa. Di antaranya bahasa daerah, rumah tradisional, kesenian daerah, dan lain sebagainya. Selain keberagaman budaya Indonesia, juga memiliki berbagai jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Jenis usaha tersebut di bidang agraris atau pertanian dan ekstraktif. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan, silahkan kalian di rumah mengulang pembelajaran dan jangan lupa untuk mengerjakan soal yang sudah ada di modul. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.